Oke, kita akan membuat slide PowerPoint seperti ini teman-teman. Ini model Zoom, cocok untuk presentasi tugas atau laporan di saat kuliah. Oke, seperti ini, dan kita kembali ke tutorialnya. Oke teman-teman, pertama kita siapkan dulu slide baru PowerPoint, lalu ini di blok, ini dihapus. Sekarang klik kanan, format background, kita ubah dulu warnanya, merubahnya menjadi warna hitam. Lalu slide 1 yang ini kita duplikat dengan cara klik kanan, lalu duplikat slide. Nah, sekarang sudah menjadi 2 slide, slide pertama, slide kedua. Di antara slide pertama dan slide kedua ini kita klik kanan di bagian sini ya teman-teman, di antaranya klik kanan, kita tambahkan section, terus add section. Nah, kita rubah namanya menjadi pendahuluan, lalu klik rename. Nah, sudah menjadi pendahuluan, sudah ada section pendahuluan. Di slide 1 default section kita rubah namanya, klik kanan di sini di default section, lalu rename section, kita rubah namanya menjadi home. Nah, bagian slide 1 ini akan menjadi bagian depan untuk slide presentasi kita teman-teman. Lalu kita ke slide kedua, bagian pendahuluan. Di sini kita buat section, buat slide zoomnya nanti. Pertama kita tambahkan insert, klik insert, lalu pilih shape, lalu kita pilih yang oval. Untuk membuat lingkaran sempurna, teman-teman harus menahan tombol shift pada keyboard seperti ini, lalu kita klik drag and drop agar lingkarannya terbentuk sempurna. Nah, seperti ini teman-teman. Terus kita posisikan dia di tengah dengan cara pilih klik shape format, lalu pilih align yang ini teman-teman, terus pilih yang middle, lalu klik align, pilih yang center. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Terus kita rubah warnanya dengan cara pilih gradient fill ini ya teman-teman. Nah, di sini kita rubah gradiennya. Yang ini kita hapus dulu, klik, lalu klik tanda X, klik yang ini, klik yang ini, remove. Nah, sekarang kita rubah warnanya, klik yang bagian ujung sebelah kiri, lalu pilih warna. Terus teman-teman menggunakan eyedropper untuk memilih warna pada color palette yang sudah kita siapkan. Nah, seperti ini teman-teman, lalu klik yang ini, lakukan hal yang sama. Nah, seperti ini teman-teman. Ini color palette yang ini teman-teman bisa download di Google, banyak, tinggal ketikkan di menu pencarian color palette. Oke, kita kembali ke lingkaran ini teman-teman. Sekarang bagian outline-nya kita berubah, kita pilih shape outline, pilih yang warna putih, terus ketebalannya kita atur sesuai selera teman-teman, pilih line, solid line. Nah, di sini di white kita naikkan ukurannya menjadi 5. Ini sesuai selera ya teman-teman. Jika teman-teman ingin membuat dia lebih tebal lagi, bisa dinaikkan ukurannya di sini. Oke, lalu sekarang kita tambahkan text box dengan cara klik insert, terus pilih klik shape dan text box. Sekarang kita masukkan text boxnya ya teman-teman. Pendahuluan, kita rubah warnanya menjadi putih, pilih yang ini teman-teman, rubah warnanya menjadi putih, terus posisinya kita di tengah, ukurannya kita perbesar. Nah, seperti ini. Terus kita letakkan dia di bagian tengah seperti ini. Jenis hurufnya kita ganti, saya pakai yang harumnya teman-teman. Terus outline-nya kita tambahkan juga agar tulisannya kelihatan ya. Klik shape format, shape outline, lalu pilih yang warna hitam. Oh, bukan ini teman-teman, ini text outline, yang text outline teman-teman. Pilih warna hitam seperti ini.
sekarang kita tambahkan icon. Cara tambahkan ikonnya itu pilih di insert, terus yang ini bagian ikonnya teman-teman, insert and icon, klik itu. Nah, nanti akan muncul menu pencarian ikonnya. Nah, di bagian sini teman-teman saya menggunakan icon yang dari analitik. Di menu pencarian saya ketikkan analitik seperti ini teman-teman. Lalu di sini banyak icon yang bisa teman-teman tambahkan sesuai selera. Saya pilih yang ini, bentuknya seperti lampu ini teman-teman. Klik insert. Nah, dia sudah masuk di sini. Sekarang kita rubah warnanya, klik graphic format, lalu pilih yang graphic fill. Saya menggunakan warna putih, terus ukurannya diperbesar, kita sesuaikan dengan lingkaran yang ada itu. Oke, nah, jadinya seperti ini teman-teman. Sekarang kita copy slide yang slide nomor 2 ini menjadi di copy sebanyak 2 kali, karena slide PowerPoint kali ini ada 3 bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Jadi kita klik kanan pada slide kedua, terus duplikat slide, terus di copy sekali lagi, klik kanan, duplikat slide. Oke, ini. Sekarang bagian pendahuluan ini kita copy sekali lagi teman-teman, duplikat slide. Nah, sudah jadi. Ada di bagian pendahuluan ada 2, slide 2, 3, 4, dan 5. Pada slide 3 kita rubah warna lingkaran ini dengan cara klik lingkarannya, terus kita ke shape format, lalu kita ke shape fill. Klik shape fill, terus pilih yang no fill. Nah, dia akan berubah warnanya seperti ini. Terus kita perbesar lingkarannya ini sampai keluar bentuk di dalam slide-nya ini, keluar dari slide yang seperti kotak ini teman-teman, dengan cara kita tahan tombol shift dan control pada keyboard, lalu kita arahkan kursor ke sini sudutnya ini, terus klik dan drag dia keluar teman-teman, seperti ini, drag and drop, lalu lepaskan, klik pada mouse. Nah, sekarang bagian ikonnya ini kita perkecil teman-teman ukurannya, kita klik tahan, terus kita perkecil, lalu kita atur posisinya seperti ini. Ini juga bisa teman-teman atur sesuai selera, bisa di sini atau di sini, tergantung teman-temannya. Tapi saya memilih di bagian tengah sini teman-teman. Terus bagian pendahuluannya juga, tulisan yang ini kita perkecil ukurannya, kita ubah ukurannya menjadi 28, lalu kita posisikan dia di tengah seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi slide nomor 2 nya yang ini, slide nomor 3 nya yang ini teman-teman. Terus di bagian antara slide 3 dan 4 yang ini teman-teman, 3 dan 4, kita tambahkan section. Di antaranya ini klik kanan, terus add section. Kita rubah namanya menjadi pembahasan, terus klik rename. Nah, dia sudah menjadi section pembahasan. Di atas ada section home, section pendahuluan, dan section pembahasan. Terus pada slide nomor 4 ini kita duplikat slide-nya dengan cara klik kanan pada mouse, lalu duplikat slide. Nah, akan muncul slide baru, slide nomor 5. Pada slide nomor 5, salah teman-teman, sebelumnya kita hapus dulu slide nomor 5 ini, tekan tombol delete. Ini pada slide nomor 4 kita rubah tulisannya ini, kita rubah dulu tulisannya menjadi pembahasan. Nah, seperti ini. Terus bagian ikonnya ini kita ganti teman-teman, ini sesuai selera teman-teman sendiri. Kita klik insert, terus klik icon. Nah, dia akan muncul menu ikonnya. Di bagian search icon ini saya ketikkan analytics. Nah, ini banyak icon yang ada di sini teman-teman. Saya memilih menggunakan yang ini ya teman-teman, ini sesuai selera saja.
Oh seperti ini. Oh bisa ya teman-teman, jadi terus icon ini kita rubah warnanya, pilih graphic fill, lalu rubah warna putih, terus ukurannya kita perbesar, kita letakkan di tengah ya teman-teman. Oke seperti ini. Nah sekarang kita copy slide yang 4 ini dengan cara klik kanan, terus klik kanannya pada mouse ya teman-teman, pilihan duplikat slide. Nah sekarang muncul slide kelima. Slide kelimanya kita rubah seperti yang tadi di slide ketiga teman-teman ya, dirubah seperti ini. Kita klik di slide 5, warna lingkarannya kita hilangkan dengan cara klik gambar lingkarannya, terus klik save format, lalu pilih yang save fill, kita hilangkan warnanya no fill. Terus lakukan hal yang sama lagi teman-teman, lingkarannya ini kita perbesar sampai keluar dari kotak layar slide-nya ini dengan cara klik shift dan control sambil ditahan pada keyboard, lalu arahkan kursor ke sudut gambar lingkaran ini seperti ini dan klik, lalu ditarik seperti ini teman-teman, lalu lepaskan ya, seperti ini teman-teman. Terus ukuran ikonnya kita perkecil, tulisan pembahasannya juga kita perkecil ya teman-teman, lalu kita atur posisinya jadi seperti ini teman-teman. Lalu kita ke slide 5 dan 6 yang ini. Di antara slide 5 dan 6 kita klik kanan di bagian yang ini teman-teman, yang ada spasi ini, klik kanan pada mouse, terus kita tambahkan add section, kita rubah namanya menjadi penutup, terus klik rename. Nah sekarang sudah muncul ada section pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Lalu pada slide nomor 6 kita rubah tulisan ini menjadi penutup, terus ikonnya kita hapus, kita ganti ikonnya, kita tambahkan icon baru, klik insert, klik icon. Nah di sini saya memilih icon ikonnya ditambahkan sesuai selera teman-teman ya. Saya memilih icon yang ini saja teman-teman, waktu gambar jam ya teman. Nah terus kita rubah warnanya, klik graphic format, terus pilih yang graphic fill, lalu rubah warnanya menjadi putih, ukurannya kita perbesar, terus kita atur posisinya di tengah seperti ini. Terus sekarang pada slide yang 6 yang ini kita duplikat dengan cara klik kanan pada mouse, lalu pilih duplikat slide. Nah sekarang muncul slide baru, slide nomor 7. Terus pada slide nomor 7 ini kita rubah warna lingkarannya seperti yang tadi teman-teman, seperti yang pada slide 5, pada slide 3 yang ini. Sekarang kita rubah warnanya, kita klik pada lingkaran slide ini, terus pilih save format, klik save format, lalu klik save fill. Sini kita hilangkan warnanya dengan cara klik no fill, lalu kita perbesar lagi lingkaran yang ini agar dia membesar keluar dari kotak slide yang ini dengan cara tekan tombol shift dan control ditahan pada keyboard, lalu arahkan kursor pada gambar. Nah, sehingga kursornya berubah bentuk menjadi seperti ini, terus diklik sampai berubah menjadi tanda panah, lalu diklik dan ditahan, lalu ditarik seperti ini, ditarik membesar keluar dari kotak slide-nya, lalu dilepas. Oke, dilepas secara bersamaan ya teman-teman. Terus icon ini kita rubah bentuknya, kita posisikan di tengah, tulisan penutupnya ini juga kita perkecil, terus kita posisikan dia di tengah seperti ini teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman. Lalu kita sekarang sudah punya 7 slide, 1, 2, ini 7 slide teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini pada slide 1 kita buat tampilan slide PowerPoint kita, tampilan presentasi kita, itu sesuai selera teman-teman ya. Karena kebetulan saya sudah punya slide tampilannya, saya tinggal copy saja dari yang ada. Oke teman-teman, nah, yang ini saya sudah punya slide ini, tinggal saya copy saja.
di blok semua, terus Ctrl C, lalu ke slide yang kita buat, slide baru. Di sini kita Ctrl V. Oke, jadi seperti ini teman-teman bentuknya. Ini yang sudah saya copy dari slide yang sudah saya punya, teman-teman. Terus ini kita tambahkan transisi. Kita menggunakan transisi zoom dengan cara kita pilih di sini transition. Oh, bukan teman-teman, di slide show. Oh, di insert teman-teman, ada di insert ya. Di sini bagian ini zoom. Kita pilih, klik yang panah ke bawah ini, terus pilih yang section zoom. Nah, ini kita checklist pada bagian section 2, section 3, dan section 4. Ini gunanya buat section tadi ya teman-teman, seperti yang ini, pendahuluan, pembahasan, penutup, agar nanti di saat buat section zoomnya dia langsung muncul seperti ini teman-teman. Setelah kita checklist seperti ini, kita pilih insert. Nah, dia akan muncul di sini teman-teman. Ini teman-teman tidak usah panik, ini kita akan hilangkan bentuk kotaknya ini, jadi yang muncul cuma lingkaran yang ini. Kita klik dulu di luar sini, terus kita atur posisinya. Ini atur sesuai posisi teman-teman, saya atur seperti ini. Seperti ini teman-teman. Lalu kita akan menghilangkan kotak yang ini warna hitam dengan cara klik gambarnya, terus pilih yang zoom. Klik di bagian atas ini zoom, terus klik yang zoom background. Oke, nah dia akan hilang kotak yang warna hitam itu. Lakukan hal yang sama di bagian pembahasan dan penutup ini teman-teman. Klik pada gambarnya, lalu pilih zoom background. Demikian juga bagian yang ini. Nah, dia akan jadi seperti ini teman-teman. Pendahuluan, pembahasan, penutup. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Sekarang coba kita tes. Nah, seperti ini teman-teman, tapi ini belum rapi. Kita kembalikan dulu. Seperti ini, waktunya kita belum atur. Lalu pada bagian ketiga, ini kita kopikan gambar untuk bagian warna hitam ini, background slide PowerPoint ini. Dengan cara kita pilih gambar yang sudah kita punya. Di sini saya sudah mendownloadnya dari Google, banyak teman-teman. Kita Ctrl C, lalu kita kembali ke slide yang kita buat, terus di sini kita Ctrl V. Nah, seperti ini teman-teman. Ukurannya kita rubah, kita perbesar. Terus di sini tulisan yang kita buat berada di bagian belakang teman-teman. Untuk menampilkannya kita bisa buat seperti ini. Kita klik gambarnya, terus kita pilih yang bagian send backward. Nah, kita pilih yang send to back. Nah, gambar ikonnya, tulisan dan ikonnya muncul, tapi gambar ini terlalu terang teman-teman. Akan kita rubah warnanya agar tulisan kita yang bagian di sini bisa kelihatan dengan cara kita klik gambarnya, terus pilih yang correction, terus kita klik bagian bawahnya ini picture correction option. Nah, di brightness-nya ini kita akan turunkan kecerahannya. Ini sesuai selera teman-teman. Kalau saya pakai di ukuran 91. Nah, 90. Lepaskan saja 90. Yang ini ya teman-teman. Brightness kita turunkan ukurannya sampai di min 90. Terus gambar ini kita kopikan agar di slide 5 dan slide 7 kita juga punya gambar background dengan cara klik gambarnya, terus Ctrl C, lalu kita ke slide 5. Di slide ini kita tekan Ctrl V pada keyboard ya teman-teman. Terus kita posisikan dia di belakang dengan cara pilih yang arrange teman-teman. Arrange, terus send to back. Nah, ada ini. Nah, muncul icon dan tulisan kita. Terus kita klik gambarnya, Ctrl C, lalu pilih slide ke-7 dan kita Ctrl V. Nah, kita atur lagi posisinya di belakang dengan cara klik arrange, pilih send to back. Nah, seperti ini teman-teman.
Sekarang kita tambahkan transisi pada slide 3, slide 5, dan slide 7. Tambahkan transisi morph. Nah, jadinya seperti itu teman-teman. Transisi morph, lalu waktunya kita atur. Kita atur waktunya. Ini bagian slide 3 nya ini kita atur waktunya di durasi ini. Durasi ini kita turunkan menjadi 0,100. Lalu pada bagian yang ini dibiarkan checklist pada on mouse click. Sedangkan pada slide 5 juga demikian. Slide 5 kita klik slide 5, lalu transisinya kita tambahkan morph. Durasinya kita rubah juga ke 0,1 yang ini teman-teman. Ini juga di checklist pada on mouse click. Lalu slide 7 juga demikian, kita ke slide 7, transisinya kita tambahkan morph. Durasinya yang ini kita turunkan menjadi 0,100. Untuk slide 2, 4, dan 5 seperti ini teman-teman. Ini slide 2. Slide 2 kita rubah waktunya menjadi 0,01 ya teman-teman, slide-nya 0,01. Lalu pada bagian advance slide ini checklistnya kita hapus, lalu kita checklist pada after. Jadi seperti ini teman-teman. Terus slide 4 juga demikian, waktunya kita rubah menjadi 0,1. Checklist ini kita hapus, kita checklist di after. Slide 6 juga demikian, waktunya kita rubah dan kita unchecklist, ini kita checklist. Jadi slide 2, 4, dan 6 tidak menggunakan transisi teman-teman, dia tetap di transisinya non seperti ini. Sekarang coba kita kembali ke slide 1 dan kita coba apakah berfungsi ya teman-teman. Ini tampilannya, lalu kita coba klik. Oke, jadi ya teman-teman, pendahuluan, kemudian ke pembahasan, lalu ke penutup. Oke, jadi teman-teman, jadi bagian ini saya sengaja kosongkan, ini untuk nanti teman-teman mengisi file-filenya teman-teman, file presentasi slide 3, slide 5. Saya kasih contoh seperti ini teman-teman. Mungkin ada yang ingin melihatnya. Pertama kita insert, lalu textbox seperti ini teman-teman. Ini saya contohkan saja, warnanya saya rubah. Nanti jadinya seperti ini juga teman-teman. Coba kita tes. Pendahuluan, kita klik. Nah, ini muncul. Yang ini teman-teman, maksudnya saya kata bagian isinya slide teman-teman. Oke, demikian tutorialnya teman-teman. Mungkin ada kritik dan saran atau masukan atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.